idza dha'afta 'anil ibadati faraqi' ibadataka bil bukai wat tadarru. Apabila lemah oleh kamu daripada ibadah, faraqi' maka tambahlah olehmu ibadataka akan ibadahmu bil bukai dengan menangis, wat tadarru'i dan tadarru' merintih. Wa idza qila laka man yubka alaihi faqul abdun ufiya fa anfaqa afiyatahu fi ma'siyatillah. Apabila dikatakan kepadamu man yubka alaihi, siapa orang yang ditangisi atasnya, faqul maka jawablah olehmu abdun, yaitu seorang hamba, ufiya yang diberi kesehatan dan keafiatan, fa anfaqa maka membelanjakan, menggunakan oleh si hamba afiyatahu akan keafiatannya, kesehatannya, fi maksiatillahi pada mendurhakai Allah Ta'ala. Imam Ibn Athaillah qaddasallahu sirrahul aziz adalah orang yang sangat sayang kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menugasi kita kecuali semampunya kita. Sehingga bila kita merasa makin hari badan kita makin senja, ibadah kita merasa makin lemah, makin menurun, maka bagaimana cara kita mensehatkan jiwa kita dengan rapuhnya raga kita? Seakan-akan beliau bilang ma la yudraku kulluh la yudraku jullu, yang gak bisa dikerjain semua jangan ditinggal semua. Di antara hal ikhwan, perjalanan spiritual seorang hamba Allah yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah adalah rintihan dan tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang berangkat daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tangisan mulia, akan mencegah orang yang menangis itu daripada terjebak pada kemaksiatan kembali, dan akan mendorong untuk melazimi sebuah ketaatan. Di antara pesan indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi, ainani la tamassuhuman nar
abadan. Ada dua mata air mata, mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka selamanya. Yang mana itu? Ma min abdin mu'minin yakhruju min ainaihi minad dumu' mislu ra'sid dubab min khasyatillahi ta'ala illa harramallahu alaihi nar. Tidaklah seorang hamba yang keluar dari bola matanya cairan air mata lantaran takut kepada Allah, yang air mata itu seperti gedenya laler, netes, tetesan air mata itu yang karena menangisi dosa, melainkan bila ada orang menangis Allah haramkan dijilat oleh api neraka. Kedua, ainun batat fi sabilillah tahrusu, mata yang begadang menjaga pos gardu daripada musuh-musuh pada perang Sabil. Ama mata yang menangis. Maka bila kita kemudian merasa lemah ibadah, jangan banyak cerita sama orang. Dalam kitab Musnad Al-Firdaus, Al-Imam Ad-Dailami rahimahullah meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, auhallahu ta'ala ila akhil Uzair, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Uzair. Kata Allah, ya Uzair, in asobatka musibatun fala taskuni ila khalqi, bila menimpa kepada anda musibah, wabah, penyakit, terpapar, dagang rugi atau apa saja, maka kalau kita lagi kena musibah, ujian, kudu diam. Jangan mengeluhkan aku kepada makhluk, jangan menjelek-jelekan Allah, diam aja. Kalau kita lagi ujian, jangan berisik. Nanti kalau udah lulus baru pakai pilok, itu ekspresi lulus. Kalau diuji, diam aja. Dicela apa kayak, diam aja, ambil lulus. Ntar udah lulus baru ceramah, ceritain kejadiannya begini loh, begitu. Kalau udah lulus sampai selesai Allah ngasih aturan. Itu begitu Allah bilang sama Nabi Uzair, in asobatka musibah fala taskuni ila khalqi. Ngadunya sama Allah aja. Sebab apa? Berapa banyak aku kena musibah dari engkau, engkau kurang ibadah, aku enggak pernah jelek-jelekin ente. Kata Allah, ente enggak ibadah, malam ngorok terus, baca Quran jarang, aku enggak pernah jelek-jelekin ente sama malaikat. Kenapa ente dagang rugi doang lalu ente jelek-jelekin saya? Tak elok. Yang bagus menangis saja amaku. Maka kata Imam Nataillah, bila anda lemah daripada ibadah, maka tambahlah ibadah anda yang
enggak kuat itu dengan cara banyak menangis, meratapi diri di sejadah pada Tuhan yang disembah, nangis sama Allah. Bila ada orang nanya, kenapa anda pipinya sembang? Siapa yang mati? Siapa yang kau tangisi? Siapa yang tertimpa musibah sampai kau banyak menangis? Bila ada orang bertanya, jawab, seorang hamba yang dikasih sehat sama Allah, tapi kesehatannya digunakan buat mendurhakai Allah. Saya nangisi diri saya banyak umur yang saya buang sia-sia, enggak ada gunanya. Udah zaman jahiliyah luar biasa dah. Mangga orang rusak, badan orang rusak, udah banyak. Kesehatan saya sekarang, sisa-sisa umur saya ini yang tinggal dikit, yang saya tangisi adalah ada orang yang kesehatannya digunakan buat membangkang Tuhan. Siapa? Ya saya. Dulu bengal saya ini, maka saya nangisi kesalahan saya. Tinggal badan, tinggal lambeknya doang, tinggal kepengen doang ibadah, maka saya menangis. Berbahagialah orang yang sering menangisi kekurangan dirinya dengan umur yang dia sia-siakan. Dia menangis karena takut kepada Allah, lalu dia mulai menatap masa depan yang lebih baik. Itu yang penting. Jadi bila kita ibadah kurang, tangisilah. Bila kita baca Quran tidak sanggup untuk baca Quran dalam 24 jam, barang seayat tak ada yang dibaca, nangis saja dah. Karena kita lagi dijauhkan nama Allah. Biasa orang junub enggak boleh dekat sama Allah. Jiwa yang junub enggak boleh dekat sama Allah. Maka biar dekat, nangis saja. Faraqi' ibadataka bil buka wa tadarru. Nangis saja sama Allah. Kenapa Tuhan saya dikasih nikmat ketika maksiat? Tolong dong Tuhan, ganti saya nikmatnya dengan ibadah. Kenapa waktu motor hilang, mobil hilang, sendal hilang, apa aja saya menangis, tapi diri saya enggak ibadah, enggak menangis. Yang saya tangisi adalah seorang hamba yang dikasih sehat, namun kesehatannya digunain buat mendurhakai Allah yang ngasih sehat. Susu dari Tuhan dibalas dengan tuba. Inilah yang saya tangisi. Inilah yang paling penting buat kita, agar supaya kita selamat. Idza nimta ala takhlitin ra'aita takhlita fi manamika. Kata Imam Qutbul Arifin Ibnu Athaillah, idza nimta, apabila tidur oleh kamu, ala takhlitin, atas campur aduk, morat marit, ra'aita takhlita fi manamika, maka mimpi oleh engkau akan morat marit itu pada tidurmu. Bal yang bagi laka antanama ala taharatin wa taubatin, bahkan seyogianya bagimu
oleh bahwa tidur oleh kamu di atas bersuci, wa taubatin dan bertaubat. Fayufatihu qalbaka binuri, fayaftahu ya kita beda baik, fayaftahu qalbaka binuri, maka membuka oleh Allah akan kalbumu binurihi dengan nurnya Allah. Walakin man kana naharuhu laghiyan kana fi lailihi anillahi sahiyan. Akan tetapi barang siapa ada oleh orang pada siang harinya yaitu sia-sia, niscaya ada oleh orang pada malam harinya dari Allah yaitu lupa. Artinya mimpi, saudara, mimpi ada 3 mimpi. Ada mimpi dari setan, ada mimpi dari hawa nafsu, ada mimpi dari Allah. Ini beda-beda. Itu mimpi. Maka yang perlu ditafsiri mimpi dari Allah. Ada orang begini, anekdot joki kata. Seorang istri pagi-pagi dia bilang sama lakinya, "Bang, kemari dulu." Kata lakinya, "Ada apa, mah?" "Semalam saya tidur mimpi." "Mimpi apa?" kata lakinya. "Jadi malam saya ngimpi saya dikasih kalung 100 gram oleh abang." "Artinya apa ya?" Begitu. Maka lakinya, "Baik, nanti sore jawabannya." Tuh, laki yang baik begitu. Sore. "Ya baik bang, saya tunggu sore." Maka kemudian lakinya beli kado, bungkus rapi. Sorelah dia pulang, kasih kepada istrinya, "Ini." Lalu istrinya bawa dengan girang, bawa kamar lakinya, dia lagi ngeteh di meja depan TV. Istrinya berbinar-binar girang, dibuka dus, ternyata dus gede itu masih ada dus lagi di dalamnya. Dibuka lagi, masih ada satu lagi. Pas dibuka, 1001 tafsir mimpi. "Ini apa bang?" "Ya katanya nanya arti mimpi, jadi saya beli ke pasar Senen buku tafsir mimpi." Aduh bang, geblek banget, nggak ngerti. Ngimpi dari setan itu tak ada artinya. Ngimpi dari diri, idza nimta ala takhlid. Takhlid ini 2, bisa dari setan, bisa dari diri. Bila kita hatinya lagi bercampur aduk, maka nanti dalam diri itu ke bawah dalam tidur. Terbayang, ini namanya rekaman. Rekaman di alam nyata masuk pada dalam mimpi. Maka kita mimpi ketemu ini, ketemu itu. Itu begitu. Maka mimpi, enggak semua mimpi perlu ditafsiri. Yang hanya bisa ditafsiri, tafsir mimpi itu bila datang mimpi dari Allah. Sebab kalau mimpi dari Allah adalah juz'un min sittatin
wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dalam satu riwayat juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi bila dari Allah itu adalah 1/70 daripada kenabian. Jadi orang tuh yang mau diangkat nabi tuh langkah pertama sama Allah ngimpi dulu, tapi masih ada 69 lagi. Enggak bisa kita orang. Langkah itu dasar itu. Jadi mimpi dari Allah tuh juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Tanda-tanda baik dari Allah. Ada 70 derajat itu. Jadi hijab tuh 70 hijab. Itu baru satu hijab menuju Allah. Mimpi-mimpi ketemu orang soleh. Orang tak bisa itu mimpi ketemu Nabi itu kalau nggak ketemu wali dulu, guru, kiai-kiai. Baru nanti wali-wali Allah, baru Nabi. Nggak bisa begitu. Jadi ada 70 hijab mimpi. Nah, mimpi yang bagaimana supaya mimpi itu bisa ditafsiri? Maka seyogianya kalau pengen mimpi itu bisa ditafsiri, di samping tidurnya miring kayak Nabi pakai lambung kanan menghadap kiblat, kudu punya wudu. Kalau punya wudu, rohaninya naik ke langit, namanya ruhul yaqadhah. Karena dalam diri orang itu ada dua ruh, ruhul yaqadhah, ruhul hayat. Kalau ruhul hayat dicabut mati, kalau ruhul yaqadhah dicabut tidur. Maka ruhul yaqadhahnya jalan ke langit, ketemulah orang-orang saleh, mimpilah yang indah-indah. Itu begitu. Kata temannya, gua malam mimpi, gua muda bertahun-tahun tidur udah kayak kebo aja dah. Kakak ngimpi-ngimpi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini payah ini. Sekalinya ngimpi-ngimpi kencing, itu emang ngompol dia. Itu bukan ngimpi, itu memberasa, itu ngompol. Ngimpi begitu. Kalau ngimpi pengen ditafsiri, fabal yang bagilaka antanama ala tahar. Punya wudu, tidurnya wudu dulu, maka batalnya wudu dengan tidur. Begitu, kan tidur batal. Tapi bab bagian mimpi enggak. Nah, karena sebelum tidurnya punya wudu, punya wudu. Kedua, wa taubah, kudu bertaubat dulu. Sebelum tidur itu taubat. Takut mati belum taubat. Taubat, syahadat dulu. Sebelum tidur syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Taubat belum tidur. Taubat tamam. Kalau kita tidur punya wudu dan bertaubat, nanti fayaftahu qalbaka binuri. Allah buka kalbu kita dengan nur Allah, ruhani kita naik, mimpinya indah-indah. Kalau kita mimpi ketemu kiai, ketemu wali, enggak punya wudu, setan bisa ngerupa kiai, bisa. Enggak bisa diceritain kalau enggak punya wudu, enggak bisa. Setan, kiai enggak bisa. Wali-wali ketemu kita enggak butuh wudu. Maka ziarah ke kubur aulia aja wudu dulu lah. Jangan enggak punya wudu. Biar connect. Jadi wudu itu ngisi token. Jadi nyala. Wudu dulu, punya wudu aja, habis wudu tidur. Itu enak di badan, lama wudu. Makanya jangan diajarin cuci tangan orang Islam. Udah 14 abad yang lalu, bukan tangan doang,
sampai cuci mulut, cuci hidung, cuci muka, cuci sampai siku, sampai jidat, kepala, sampai kaki, sempurna. Itu diajarin dari dulu, bukan cuci tangan begitu, cuci pakai wudu. Itu Nabi yang ngajarin. Selamat 21 detik lebih hebat, maka ikut Nabi aja biar selamat. Wudu aja. Kenapa? Kata Imam Ibn Athaillah, man kana fi naharihi laghian kana fi lailihi anillahi sahian. Siapa orang yang di siang harinya berlumuran dosa, malamnya sulit untuk bermesra-mesra dengan Tuhan. Sulit karena malam adalah buah dari siang. Siang adalah pohon, maka bila pohonnya berenuk, buahnya berenuk. Kalau pengen malamnya kita kuat ibadah, siangnya diisi ibadah. Isi ibadah. Itu begitu. Ramadan aja, malam jam 3 bisa melek 2 kali, sore melek, tidur melek, meski untuk sahur. Artinya siangnya diisi ibadah, malamnya penuh anugerah dari Allah. Maka mimpi yang bisa ditafsiri bila orang itu memenuhi persyaratan-persyaratan ketika dia tidur. Cahaya Allah itu bila masuk di dalam hati akan menjadi luas, lega, hidup, enggak stres, tenang. Maka kita harus berupaya kayak di zaman pandemi begini, jaga wudu aja. InsyaAllah Allah jaga dari terpapar. Begitu. Yakin, akul yakin. Jadi enggak begitu takut, jadi enggak paranoid, tapi biasa makhluk. Wabah itu makhluk, kita orang makhluk. Makhlukmu jangan takut sama makhluk, takutnya makhluq. Allah itu jangan berlebihan, biasa. Maka siangnya jangan dihabiskan dengan hura-hura, agar supaya malamnya penuh dengan anugerah yang luar biasa dari Allah. Kemudian idza ra'aita waliyan lillahi ta'ala fala yamna'uka ijlaluhu min an taq'uda baina yadayhi muta'addiban wa tatabarraka bihi. Apabila melihat oleh kamu akan seorang wali Allah, maka tidak menghalang-halangi, tidak mencegah akan kamu oleh mengagungkan wali daripada bahwa duduk oleh kamu baina yadaihi, di hadapannya wali, muta'addiban, padahal bersopan santun, wa tatabarraka bihi, dan mengambil barakah oleh kamu bihi, dengan wali. Jadi saudara, kata Imam Ibn Athaillah, banyak dalam Islam ini adab, diajarkan adab, termasuk adab bersama kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah.
hidup ataupun mati. Ada adabnya. Kata beliau, idza ra'aita waliyan lillahi ta'ala, bila kemudian kita melihat, apalagi berziarah, melihat, menziarahi waliullah, hidup maupun meninggalnya, maka sikap yang benar, jangan sampai kita tidak mengagungkan wali, jangan sampai kita tidak menghormati wali, jangan sampai kita tidak memuliakan wali. Wali itu ciri-cirinya adalah dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketiga, mengekang hawa nafsunya. Keempat, melazimkan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang jadi wali bila dia tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali itu karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka dia diangkat oleh Allah menjadi aulia, jadi wali. Bila kita menziarahi wali, udah mati, ya kudu. Kenapa kudu banyak ziarah wali yang mati? Wali itu kalau masih hidup, masih ada taklif, masih ada tugas-tugas agama. Dia kudu sholat, dia kudu puasa, dia kudu nafkahin istrinya, dia pergi ke pasar, dan seterusnya, kemana-mana. Tapi kalau udah mati, udah nggak ada taklif pada wali, udah nggak pergi-pergi, tempatnya udah di situ, udah nggak kemana-mana. Maka wali itu yang udah mati tidak ada kepentingan. Wali itu kalau udah mati nggak ada kepentingan. Akan tetapi wali yang udah mati itu memberi kepentingan kepada mereka yang menziarahinya. Kata Gus Dur rahimahullah rahmatal abrar, ditanya, Dur, kenapa ente demen ziarah ke wali-wali? Enak kalau udah mati mah, kita penting sama dia, perlu, dia nggak perlu sama kita. Tapi kalau yang hidup nih gue datangin, ntar aja gue jadi presiden, ribet dah. Ada aja proposal diajuin, gue aja butuh proposal gitu. Kata Gus Dur begitu. Jadilah wali Allah begitu. Maka bila kita menziarahi waliullah, jangan sampai kita tidak mengagungkan wali. Bagaimana cara mengagungkannya? Kita harus duduk di hadapan waliullah penuh dengan sopan santun, dan kita harus bertabarruk, mengambil barakah dengan wali. Kita harus adab dengan wali. Adab dengan wali itu kita tak usah ngusap-ngusap kuburnya, nisannya, lus-lus, tak usah. Sebab itu soal adab. Emang kita sama kiai waktu hidupnya kita usap-usap palanya, ente usap-usap palanya, sikut bisa itu. Maka kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatul abrar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab
Sa'dur Rafiq pada bab ziaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Sa'id Babasil dijelaskan, ittabi' turuqal huda wa la yaduruka qillatus salikin watruk turuqad dalalah wala yaduruka kasratul hadikin. Ikuti jalan yang benar meskipun sedikit yang ngerjain, tinggalin jalan yang enggak benar meski banyak yang kecebur. Begitu. Kita harus adab sama aulia Allah, terus adab. Sebab kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, sufi besar, murid daripada Imam Hasan Basri. Hasan Basri punya murid Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq punya murid, kan Nabi punya murid Imam Ali, sufi besar. Imam Ali punya murid Hasan Basri, sufi besar. Hasan Basri punya murid Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq punya murid Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami punya murid Sarri Saqati, punya murid Junaidi Al-Baghdadi, punya murid Ma'ruf Al-Karahi, dan seterusnya nantinya. Sadah Sufiyah Al-Muhaqqiqin. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, tarkul adab yujibut tard. Meninggalkan adab itu menyebabkan terusir dari kasih sayang Allah. Yang tadinya tabarukan berubah gara-gara su'ul adab jadi teberakan. Beda. Mestinya dapat rahmat, enggak, tak dapat rahmat, tak dapat. Harus ada adab. Tidak usah dekat-dekat, semeteran lah dengan aulia. Begitu. Berhadapan ziarahnya, berhadapan, ngadep timur. Dia Ka'bah kita, Ka'batul Mutawassilin. Dia yang ngadep ke Ka'bah, kita ngadep ke dia. Begitu. Itu ziarah kaulia. Begitu, adab-adaban. Kalau nggak bisa, nama juga nggak bisa, mau bagaimana, nempel susah, ya udahlah. Kalau nggak bisa, belakang aja. Hidupnya aja dengkul, kita kagak berani. Hidupnya nih ada kiai lewat, minggir, ada kiai, minggir, ada kiai, beromaranen kan, begitu, dia minggir. Ada artis, mana begitu, gitu. Itu kayak kita orang. Jadi bila kita melihat waliullah itu, maka tidak boleh kita dihalangi untuk mengagungkannya, ketimbang mesti kita dengan cara duduk penuh sopan santun dan bertabarruk dengan aulia-aulia Allah. Sebab man asa'al adab rudda 'alal bab. Siapa orang yang buruk adabnya, dia terusir ke pintu. Begitu. Adab yang bagus. Dalam hikamnya Ibnu Athaillah menyatakan masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Rubama dallaka husnul adab ala target talab. Begitu. Jadi adab aja yang bagus, adab yang bagus. Maka bilalah kita orang jumpa dengan waliullah,
bagusin aja adab kita sama wali, bertabaruk, mengharapkan barakah, sebab tolabul barakah min zawil barakah, ahlullah ahlul barakah, waliullah itu barakah. Bila keberkahan itu milik Allah, ya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, keberkahan Allah punya. Bila dicurahkan pada qalbu hambanya, akan menular keberkahan itu pada badannya. Bila menular pada badannya, menyebar pada kain kafannya, menyebar pada tanah kuburannya, dari tanah kuburannya menyebar pada atas kuburannya, menyebar kepada sekeliling kuburannya. Maka orang Jawa jualan aqua di luar Batang, anaknya kuliah di UI jadi sarjana, udah matinya masih bagi rezeki, masih ngasih rezeki, udah matinya. Gimana hidupnya? Kita hidupnya aja puyeng mikirin anak berdua, begitu nggak banyak. Wali udah matinya. Kenapa? Karena mereka ahlul barakah, ahlul darak. Maka dalam bahasa orang-orang Yaman, darokah ya ahlal Madinah. Darokah itu atfah, gausah. Darokah ya ahlal Madinah, tolongin kami wahai Rasulullah yang tinggal di Madinah. Ya tarim wahlaha, wahai bumi Tarim dan wali-wali Allah yang ada di Tarim. Begitu maksud. Namanya adab sama awliya-awliya Allah. Adab saja. Jadi husnul adab. Nabi Allah Musa alaihissalam udah mati, masih bisa nolongin yang hidup. Waktu Nabi Isra Mi'raj, sholat itu tadinya 50, berubah yang kita kerjakan jadi 5. Ini berkat usulan, interupsi orang mati. Nabi Musa itu udah mati, bukan baru, dari dulu, bukan dulu doang, banget jaraknya Nabi Musa Muhammad. Udah mati, bisa nolongin yang hidup. Ini sholat kita dari 50 jadi 5 nih, barakah orang mati. Maka orang mati itu banyak barakah. Lah itu kan Nabi, kullu ma jaza lin nabi mu'jizatan jaza lil wali karamatan, li'anna al mu'jiza wal karamah kilahuma min indillah. Bisa aja wali udah mati banyak barakah, begitu banyak barakah. Udah mati banyak barakah, jadi hidup. Yang dagang banyak wali, maka bagusin aja adab kita sama waliullah, begitu. Ntar kita dikasih barakah Allah, limpahannya. Bila kita jumpa sama waliullah, adab kita yang bagus. Kenapa? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah daripada Rasulullah dari Allah. Kata Allah, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka kuizinkan dia untuk diperangi. Maka malaikat melaknat orang yang memusuhi wali-wali Allah. Kata Imam Syafi'i, illam yakunil alimu waliyan
falaysa ala wajhil ardi waliyun. Kalau ulama-ulama itu yang solehin itu bukan wali, maka tak ada di muka bumi ini wali. Maka Imam Syafi'i bukan kiai doang, wali, waliullah gitu. Imam Syafi'i muanya Muhammad wali gitu, wali. Umar wali, banyak wali. Maka kita orang kudu baguskan adab ama waliullah. Kita orang no komen. Ada orang nyala-nyala ulama, no komen kita. Tak boleh kita orang majlis nyala-nyala ulama, no komen. Andai ada kiai kata orang mabuk-mabukan atau masuk bar atau dugem klub, kita harus husnudzon aja. Mungkin dia mau dakwah, begitu aja. Orang minum, mungkin bungkusnya doang, dalamnya teh manis. Orang bener, dia mau bisa tobatnya, ilmu tobatnya punya. Tobat nasuh ada ilmunya. Andai dia tobat diterima Allah, kita mah ilmu tobatnya belum tahu. Daripada nyala dia habis mabok siang malamnya tobat bisa. Orang udah tobat atta ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang udah tobat dosanya habis kita celak, habis kita. Maka kalau ama ulama tak bolehlah kita orang mencela-cela. Mau dia seorganisasi dengan kita maukah tidak, ulama mah no comment. Kita orang jangan mencela, sebab cara tobatnya pintaran dia, kesempatan diterima banyakan dia. Kita mengurusin dosa kita aja belum rapi-rapi, no comment. Kita harus tutup mata, kita harus budek, tutup telinga, no comment aja, yang baik-baik aja. Kalaulah kita muntun ulama, berarti kita lebih tinggi dari ulama. Habis kita, hidup tambah susah, berangsak bisa. Sebab udah janji Allahnya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Itu begitu. Tak boleh kita, tak boleh istihza, mengolok-olok, memusuhi, bahaya. Di mana bakal muncul pertolongan Allah bila dia menjadi musuh Allah, membenci aulia adalah musuh Allah. Kita tak usah muliain aulia Allah. Orang ziarah ke kubur aja ada dulu di Mesir. Ada orang banyak ziarah, banyak nangis-nangis tuh doa di situ, di kuburan. Orang banyak ziarah dari mana-mana, nangis-nangis. Lalu ada waliullah datang, dibilangin, tahu enggak siapa ini yang diziarah ini? Wali. Kata waliullah ini, bukan, kuburan sapi mati. Tapi kami manjur doa di sini. Iya, husnuzon Anda kepada Allah tentang waliullah, Allah kasih ijabah hajat Anda. Ini kuburan sapi manjur, apalagi kuburan wali. Begitu husnuzon, itu begitu. Wa'lam anna as-samaa'a wal arda la tata'addabu ma'al wali kama yata'addabu ma'ahu banu Adam. Ketahuilah olehmu bahwasanya langit dan bumi sungguh, yaitu bersopan santun langit dan bumi bersama waliullah,
sebagaimana bersopan santun bersama waliullah oleh anak cucu Adam. Faman fariha bid dunya idza ja'athu faqad sabata humquhu, maka barang siapa bergembira dengan dunia apabila datang dunia padanya, maka sungguh telah sabit oleh kedunguannya. Wa ahmaqu minhu man idza fatathu hazina 'alaiha, dan adapun yang lebih dungu lagi daripada orang tadi, yaitu orang yang apabila luput oleh dunia akan dia, maka bersedih oleh dia atas dunia. Famisaluka kaman ja'atu hayatun litaldaghahu summa madat wa sallamahu Allahu minha fahazina 'alaiha id lam tadurruh. Maka adapun perumpamaan kamu, yaitu seperti orang yang datang akan dia oleh ular, agar supaya mencatek oleh ular akan dia, kemudian pergi oleh ular dan menyelamatkan akan dia oleh Allah dari ular, maka sedih ia atas ular pergi, idlam tadurrahu, ketika tidak membahayakan oleh ular akan dia. Artinya, kenapalah kita orang harus bersopan santun dengan aulia Allah? Bumi aja penuh adab sama wali. Berapa banyak wali-wali Allah digali kuburannya utuh. Imam Jazuli 70 tahun digali kuburannya utuh. Kenapa? Bumi sopan, ogah ngancurin dia. Bumi aja ada adab. Ama wali Allah ada adab. Bumi ada adab. Laut ada wali di tengah laut, airnya adem, tengah laut, kudunya juga asin. Bumi beradab ama wali Allah. Bumi beradab ama wali-wali Allah. Masa kita tidak beradab ama wali Allah? Beradab saja. Langit itu beradab sama wali Allah. Ketika mati seorang ulama, mendung, nangis langit bersedih. Kadang hujan, langit menangis. Adab mereka sama wali. Maka yang tidak ada akalnya aja beradab, masa kita yang ada akalnya tidak ada adab? Ini kita keliru. Adab saja begitu yang bagus ama para wali-wali Allah. Ta'zim saja ama wali. Menziarahi aulia itu setengah daripada bakti ama orang tua. Jangan kita terkibuli oleh orang. Wali aja datengin, kuburan orang tuanya aja kagak. Kata kita iya enggak jadi dah. Itu namanya orang keliru. Mesti kita jawab, daripada lu orang tua kagak, wali kagak. Begitu jawaban yang benar. Gitu. Bisanya nyela mulu bisanya. Begitu. Justru kita jadi orang tua, anak kita kok kemana gak datang ke rumah kiai, girang kita. Alhamdulillah anak saya mainnya ke kiai, girang. Sama orang tua kita girang, alhamdulillah anak saya datang ke kiai, girang dia dikubur juga. Setengah daripada bakti sama orang tua, ziarah kepada aulia. Begitu gitu. Min birril aulad alal aba ziyaratul aulia. Itu begitu. Girang. Anaknya malam-malam pergi ke majelis saja. Anakmu mana? Ini habis tadi pergi majelis. Insyaallah senangnya. Padahal tidur doang dari majelisnya, tidur. Enggak ngaji juga enggak. Begitu. Jider ngajinya ember gitu. Ya, begitu. Tapi girang. Nah, begitulah kira-kira orang tua kita.
Kata Imam Ibn Athaillah, bagaimana biar orang itu hidup bahagia? Maka dunia jangan ditaruh di hati. Dunia silih berganti, kadang datang kadang pergi. Kepergiannya tak perlu kita tangisi, kedatangannya tak perlu kita gembira berlebih. Sebab faman fariha bid dunya idza ja'athu faqad sabatahum. Bila ada orang datang dunia kepadanya, bertubi-tubi, hartanya banyak, lalu dia berbangga-bangga dengan harta, itu orang dungu. Jadi dungu dalam agama itu bukan yang dungu yang suka disebut-sebut oleh Rocky Gerung, bukan. Emang dungu. Dungu itu apa? Orang yang ketika dunia datang dia luar biasa. Bagaimana ketika ada ular datang dia bangga, ada ular datang bangga, kudu juga ngati-ngati. Begitu juga ada ular datang kepada kita, habis datang mangap-mangap, dia pergi, kita jadi selamat, lalu nangis. Wah, orang lebih dungu lagi. Orang diselamatin gua sama Allah, nggak dicetek ular, dia nangis, dungu. Kalau bahasa Imam Ibn Athaillah, wa ahmaqu minhu, rajanya dungu. Jadi biasa aja dunia. Awalnya juga nggak punya lagi, ya nggak apa-apa, biasa aja. Awalnya nggak kerja, lalu diterima kerja, sekarang mau pensiun, dia bingung, dia kayak Tuhannya perusahaan, biasa aja begitu. Kakek buyut kita nggak kerja jadi PNS, hidupin kita bingung. Ini yang orang nggak ngerti, biasa aja lah hidup. Dunia itu biasa, dunia biasa aja dunia. Ada orang, ada nenek tua peot jelek, ada perempuan muda cantik, waduh semampai dah, bagus lah, mancung hidungnya, udah langsung pipit, udah alis, udah cakep. Tapi demennya sama orang yang tua peot. Ini orang apa namanya? Orang apa? Iya. Dunia ini udah tua kata Nabi, akhirat itu muda. Maka kita harus yang muda yang kita demenin. Dunia biasa aja. Enggak wah enggak. Sama. Begitu. Biasa. Jangan masukin di hati. Nabi Sulaiman alaihissalam busulam Allah, hartanya banyak, tapi dunianya enggak di hati. Jadi wali, jadi nabi, jadi rasul, tinggi, raja-raja gitu. Maka dunia biasa. Ini sekarang nih lagi dikit, tapi kan masih hidup. Nah udah jalanin aja. Corona udah ulang tahun setahun, 3 Maret kemarin, milad. Ente ngerayain nggak? Milad. Biasa aja. Jangan berlebihan. Biasa aja. Kita juga berharap sama media-media tuh begitu. Kan waktu Paskah juga biasa aja. Enggak harus begini, protokolnya begini, enggak begitu besar-besaran. Waktu Paskah, ya acara-acara begitu. Biasa. Masa kita harus besar-besaran? Biasa aja. Enggak, jangan berlebih lah mensikapinya. Waspada perlu. Tapi berlebihan itu apapun enggak bagus. Dunia begitu. Dunia. Maka yang paling penting baca salawat itu bukan duitnya, dekatnya sama Allah, dekatnya sama Rasulullah, itu yang paling penting. Nikmat dah, itunya aja. Akrab dengan Nabi itu enak, supaya muncul Rasulullah himai.
Rasulullah syahidi, Rasulullah nadhir. Enak. Siapa orang yang ketika dunia banyak dia gembira berlebihan, merasa wah, orang dungu. Yang lebih dungu lagi, orang yang ketika dunia tak ada dia nangis, lebih dungu lagi. Kenapa? Karena ular datang, ini pergi, Allah usir, dia nangis. Mengapa diselamatin Allah dia nangis? Kudunya juga alhamdulillah, biasa aja. Itu begitu. Itulah hidup. Maka dunia itu kayak air laut, hati itu kayak kapal. Selama air banyak enggak masuk dalam kapal, enggak berpengaruh. Tapi kalau bocor enggak usah banyak, dikit aja tenggelam. Dunia begitu. Zuhud itu bukan enggak punya duit. Kalau enggak punya duit bukan zuhud, namanya kere. Apaan? Iya, namanya. Zuhud itu orang yang dunianya tidak masuk di hati. Zuhud begitu. Makanya disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dunia itu sesuatu yang tidak bernilai manfaat buat agama, namanya dunia. Kalau duit Anda bernilai untuk agama, buat nafkah bini, buat sedekah, buat beli kitab, buat ini, buat itu namanya bukan bagian dunia. Bukan. Itu begitu. Jadi biasa aja, jangan sampai kita ini corona sialan dangkalan doang. Ini tahlilan jadi gak ada lagi. Payah banget, nggak ada undang-undangan telepon gak bunyi-bunyi ini. Ini nggak benar nih, nggak benar. Allah ya Allah, biasa aja lah dalam hidup. Kok hidup kok kita hidup berkah, hidup. Jangan jauh-jauh dengan Rasulullah. Lewat pintu dalail, pintu ratib, ya kita dekat aja, biar dikasih tenang hati kita. Ada namanya tuma'ninatul qulub, ketenangan jiwa. Itu memunculkan inspirasi, mindset yang benar, sehingga ketemu celah-celah hidup yang baik. Itu dalam hidup. Famisaluka, perumpamaan Anda seperti ada orang diparanin ular mau nyatek, lalu pergi karena Allah selamatin, lalu nangis waktu ular pergi kagak nyatek. Itu orang bodoh. Begitu. Jadi biasa aja, biasa aja. Motor hilang, ini mau baru nih, begitu kata Pak Mansur. Jadi baru akhirnya. Itu begitu. Iya begitu dah. Pokoknya kita dibikin indah aja hidup, indah aja hidup. Jangan dibikin susah, dibikin enak aja hidup. Kalau nggak dibikin enak, yang muncul hidup ini enak. Enak sama enak tuh tulisannya sama, bahasa Arabnya alif ya nun ya kaf. Jadi enak sama aja begitu, tinggal bacanya doang. Maka kita tinggal membaca hidup. Ente mau enak tergantung Anda mengolah jiwa. Nikmati hidup ini, sebab hidup adalah anugerah. Kalau hidup adalah anugerah, nikmati. Kalau hidup adalah musibah, ratapi. Tapi yakini hidup ini adalah anugerah. Maka hidup aja udah nikmat dari Allah. Dunia nanti bakal menyusul. Maka kita biasa saja. Dari lahir aja nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa. Jadi biasa saja hidup. Jadi kalau dunia dikejar-kejar makin lari. Maka kalau baca dalail menarik. Jadi kalau menarik bukan enggak lari, tarik aja ditarik. Begitu. Begitu. Capek. Kemudian daripada itu, apa ciri-cirinya orang yang jauh dengan Allah? Kayaknya jangan malam ini ya. Udah segini aja ya.